Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam inklusi untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan semacam motivational speech atau dorongan kepada teman-teman sahabat disabilitas yang akan berpartisipasi dalam program Baraka ini yang merupakan sebuah platform e-learning ya, atau pembelajaran secara daring bisa dikatakan begitu ya, untuk memberikan bekal pengetahuan terkait entrepreneurship dan bisnis kepada teman-teman penyandang disabilitas. Teman-teman, sahabat-sahabatku penyandang disabilitas di mana saja berada, kita mengetahui bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang tertinggal dalam pembangunan di Indonesia. Penyandang disabilitas seringkali diabaikan ya dari berbagai prioritas kebijakan pemerintah. Nah, padahal jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang berdasarkan data Susenas tahun 2020 itu cukup signifikan, yaitu sebesar 22,22 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total populasi Indonesia. Nah, untuk di Sumatera Barat sendiri, prevalensi atau proporsi penduduk disabilitasnya itu malah di atas prevalensi nasional. Nah, minimnya kebijakan pemerintah ya bagi penyandang disabilitas terekam dalam berbagai data yang menunjukkan adanya ketimpangan antara penduduk penyandang disabilitas dengan penduduk non disabilitas ya, terutama dalam hal kesempatan mengakses pendidikan dan pekerjaan serta hak-hak dasar lainnya. Misalnya data BPS mengonfirmasi bahwa kesempatan penduduk dengan disabilitas ya dalam mengakses layanan publik dasar jauh lebih rendah dibanding masyarakat non disabilitas ya. Ketimpangan ini terlihat terutama pada akses pendidikan dan kesempatan kerja. Nah, dengan akses yang relatif rendah, tentunya pendidikan dan kesempatan kerja penyandang disabilitas pun jauh lebih rendah ya dibanding masyarakat non disabilitas. Nah, BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2020 tingkat pendidikan terakhir sebagian besar penyandang disabilitas adalah tidak tamat SD, yaitu sebesar 29,35% dan hanya 3,38% yang menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Teman-teman, sahabat-sahabatku, kita juga mengetahui bahwa Indonesia sudah meratifikasi United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau UNCRPD ya, atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2011. Ratifikasi ini kemudian dikuatkan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, pasal 10 Undang-Undang tentang penyandang disabilitas mengatur hak penyandang disabilitas untuk pendidikan bermutu di semua jenis, jalur, jenjang pendidikan, hak mendapatkan kesamaan kesempatan atau equity ya, baik itu untuk menjadi pendidik ya dan penyelenggara pendidikan, serta hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Nah, juga sudah ada beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ya, diantaranya PP nomor 13 ya tahun 2020 ya tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Nah, jika ada ungkapan ya bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, nah tentunya semua orang memiliki hak untuk meraih ilmu kapanpun dan dimanapun ya, begitu pula tentunya dengan penyandang disabilitas. Dalam konteks situasi pandemi yang saat ini masih kita terus rasakan dan hadapi. Nah, salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah menggunakan e-learning ya, atau pembelajaran secara
daring atau secara digital learning. Nah ini e-learning atau digital learning ini terbukti lebih efektif ya bagi banyak orang. Nah ini bisa dikatakan tren untuk penggunaan media virtual untuk pembelajaran ini bisa dikatakan sebagai salah satu blessing in disguise ya dari berbagai kesulitan terkait pandemi yang kita sedang hadapi. Nah tentunya e-learning ini tidak hanya efektif bagi banyak orang, tentunya juga termasuk penyandang disabilitas ya, yang mungkin sering menghadapi banyak hambatan ya ketika mereka harus menjalani proses pembelajaran tatap muka. Nah tentunya kesempatan atau peluang yang ada ya untuk e-learning ini atau digital learning ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan ya lebih lanjut agar penyandang disabilitas semakin banyak ya bisa mengaksesnya untuk meraih pendidikan ya baik formal maupun informal, serta tentunya bekali diri ya dengan berbagai keahlian atau skill melalui program-program pelatihan ya yang tentunya dapat diberikan ya secara inklusif ya melalui media digital atau virtual ya. Bisa kita katakan adanya ruang digital inklusif ini akan membuat seluruh elemen masyarakat memiliki hak dan akses yang sama ya untuk berkontribusi di ruang digital, tentunya termasuk penyandang disabilitas. Kesempatan untuk bisa mengakses e-learning atau digital learning ini bagi penyandang disabilitas ya bisa juga dikatakan sebagai penguatan literasi digital ya, terutama bagi teman-teman penyandang disabilitas. Teman-teman, inklusivitas di Indonesia bagi penyandang disabilitas ini memang masih menemukan berbagai tantangan dan hambatan ya. Belum ada lembaga yang betul-betul berhasil mengupayakan inklusivitas yang melibatkan penyandang disabilitas ya. Begitu juga masih kurangnya upaya untuk inklusi disabilitas disebabkan mungkin dari stigma negatif yang masih menempel kepada penyandang disabilitas dan keluarganya ya. Bahkan dalam lingkungan keluarga, disabilitas seringkali dianggap sebagai anggota keluarga yang tidak diperhitungkan ya, sehingga mereka seringkali tidak memiliki akses untuk berinteraksi dengan dunia luar ya. Jadi keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas dianggap juga menciptakan pesimisme ya terhadap kemampuan disabilitas untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Nah, saya melihat platform digital learning ya seperti Barakah ini ya, ini merupakan inisiasi yang luar biasa yang patut kita apresiasi dan dukung bersama ya, dan tentunya buat teman-teman dan sahabat penyandang disabilitas peluang ini harus terus dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Ini peluang belajar yang luar biasa ya, tentunya ke depan akan terus ditingkatkan ya agar teman-teman penyandang disabilitas semakin nyaman ya, semakin inklusif ya dalam menikmati atau meraih berbagai bekal pengetahuan ya dalam mengikuti program ya. Platform digital Barakah ini akan memberikan pengetahuan bagaimana menjadi entrepreneur atau bagaimana mengembangkan bisnis ya secara virtual yang memang didesain oleh pakarnya ya. Ini kesempatan belajar luar biasa yang tidak boleh dilewatkan, dan tentunya kita tahu bahwa peluang belajar dan sukses itu tidak hanya melalui jalur formal ya. Kita tahu banyak world scholars ya, ilmuwan-ilmuwan dunia yang berhasil ya, dan tidak harus selalu melalui jalur pendidikan formal ya, seperti Einstein contohnya ya. Nah, jadi ya memang bagi saya ya selama ini alhamdulillah
berhasil melalui seluruh jenjang pendidikan formal ya, mulai dari tingkat S1, kemudian S2 dan alhamdulillah sampai S3, dan itu tentunya bukan perjuangan yang mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi dan diatasi, dan saya juga yakin ya peluang untuk sukses dan berhasil tentunya tidak hanya melalui jalur formal saja ya. Jadi saya sangat mengharapkan teman-teman dan sahabat-sahabat penyandang disabilitas yang mengikuti program Baraka ini betul-betul menseriusi, menunjukkan konsistensi dan komitmen untuk terus belajar ya, untuk bisa sukses di bidangnya ya, apapun itu ya. Sekali lagi tidak harus melalui jalur formal ya. Jalur informal seperti terus membekali atau menambah pengetahuan melalui berbagai forum virtual ya, atau dengan mengikuti dan menyelesaikan program Baraka ini dengan baik. Nah, ini tentunya juga menjadi peluang untuk sukses ya, tentunya menjadi nanti diharapkan menjadi seorang pebisnis disabilitas yang handal ya, yang memiliki pengetahuan yang cerdas ya, smart entrepreneur ya, memiliki perspektif yang luas ya, sehingga tidak hanya menciptakan peluang kerja untuk diri sendiri, tapi juga nanti akan bisa memberikan peluang bekerja kepada sangat banyak atau lebih banyak teman-teman, saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang lainnya. Nah, jadi saya melihat dan juga mengharapkan bahwa program Baraka ini tidak hanya memberikan pembekalan berupa pengetahuan-pengetahuan di bidang entrepreneurship, tapi ini juga sekaligus menjadi peluang untuk penguatan literasi digital bagi teman-teman dan sahabat-sahabat penyandang disabilitas ya. Dan ini kita harapkan nanti menjadi program yang sustainable ya, bisa direplikasi ya juga oleh banyak stakeholder lainnya ya, bahkan nanti mungkin alumni dari program Baraka juga bisa terus mengembangkan program Baraka ini ya, sehingga kita akan memiliki semakin banyak teman-teman penyandang disabilitas yang cerdas secara digital dan kemudian bisa maju di bidang apapun yang diminatinya. Mungkin itu saja yang sedikit yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar dan menggapai mimpi buat teman-teman dan sahabat-sahabatku penyandang disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.